setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bisa langsung lihat runway ataupun pesawat di belakangnya. Kalau orang-orang ngebayangin di BUMN kan kayak lebih stabil, lebih baku gitu kan. Mau magang tapi bimbang, makanya nonton Internship Experience. Oke, selamat datang. Jadi untuk sesi pertama nih di seri ini, gue mencoba untuk mendatangkan salah satu teman gue yang cukup berprestasi, yang mengabdi untuk negeri. Bisa dilihat di thumbnailnya ya, bahwa teman gue ini salah satunya Aryo Vero berkesempatan untuk baru-baru ini mungkin berapa berarti itu? 4 bulan, 5 bulan yang lalu kali ya. Berkesempatan untuk mendapatkan magang dan KP di lebih tepatnya Fer, gue takut nyebutin nama perusahaan. Gue magang di unit charter di PT Garuda Indonesia. Garuda guys, teman. Unit charter. Garuda. Unit charter. Oke, mungkin unit bisnis charter. Sebelumnya bisa dijelasin kali ya, mungkin Garuda kita pada kenal nih, cuman kalau unit charter tuh apa tuh? Jadi sebenarnya unit bisnis charter itu salah satu cara Garuda ya untuk menghasilkan revenue baru. Jadi kita ketahui bersama gara-gara pandemi ini kan kemarin sempat vakum, ada hiatus. Garuda kehilangan pelanggannya, nggak bisa terbang kemana-mana. Untuk itu mereka mencari akal gitu sih untuk mencari revenue lain. Salah satunya dengan menyewakan pesawat-pesawat mereka, baik untuk ke perseorangan maupun untuk ke company gitu ya. Dengan ya modelnya bisa logistik maupun bisa untuk ngangkut manusia aja atau gimana, itu benar-benar full customize gitu ya, namanya juga nyewa ya, sesuai pesanan banget gitu sih mungkin ya. I see, baru dengar sih gue. Berarti unit charter ini sebenarnya udah ada tapi baru kayak kelihatan banget sekarang gara-gara pandemi, atau emang baru muncul pas pandemi? Sebenarnya sih secara historis model bisnis ini bukan sesuatu yang baru ya bagi Garuda maupun industri penerbangan di Indonesia. Dalam artian dulu Garuda juga udah sempat bikin kayak gini ya. Cuman kalau dulu tuh bahkan udah sempat jadi anak perusahaan gitu. Kalau lu pada sempat dengar PT Garuda Indonesia Air Charter, itu merupakan salah satu anak perusahaannya Garuda yang ngurusin hal-hal gini. Cuman karena kebijakan dari menteri untuk perampingan perusahaan ya, makanya pas waktu itu istilahnya divakumin dulu untuk merampingkan organisasi. Kalau kurang lebih penjelasannya kayak gitu dari senior gua. Tapi selama hiatus ternyata ada pandemi ini. Jadi istilahnya ini resurrected gitu sih. Kayak sesuatu yang lama, orang yang udah paham, tapi karena ada pandemi dimunculin lagi, makanya sekarang jadi unit bisnis, bukan anak perusahaan. Berarti masih dalam satu PT Garuda ya Indonesia itu berarti? Enggak. Ya, ini dalam PT Garuda Indonesia, kantornya di kantornya Garuda di Soekarno-Hatta di Jalan M1. Jadi si unit charter ini menyewakan pesawat untuk perseorangan ataupun company gitu? Iya. Karena pesawat-pesawatnya juga lagi sepi penerbangan gitu ya di pandemi ini? Iya, ya pada intinya kan leasing cost jalan terus ya, walaupun emang ada kebijakan mungkin bayarnya ditunda atau gimana, tapi ya istilahnya untuk kejar jam terbangnya, biar aset-aset yang nggak diem di hanggar doang ya harus terbang ya. Salah satunya untuk menambah ini ya, cari konsumen, jemput bola, cari pelanggan yang bisa istilahnya dalam satu kelompok gitu kan. Kalau sekarang pandemi itu kan awal-awal pandemi itu kan kalau terbang kalau bisa kenal semua biar aman kayak gitu. Itu berarti termasuk ini nggak tahu sih, kan gue sering lihat tuh ada di Instagram kayak Rans Entertainment Garuda, itu termasuk salah satunya nggak? Apa itu kayak beda lagi? Senior gue sempet lihat senior gue nge-snapgram gitu cuy, nganterin si Rans itu, Rans Entertainment. Oh, iya. Dia nyewa pesawat, tapi
kayak ada juga kayak dia lagi kerja sama Garuda gitu sih untuk naikin exposure atau gimana. Tapi kalau nggak salah Rans pernah nyewa untuk Garuda. Kawat emang itu ada-ada aja cuy, orang-orang terlalu kaya gitu-gitu ada-ada aja emang. Tapi most of the time sih kebanyakan skema B2B sih, skema Garuda sama perusahaan. Kalau yang untuk perseorang ya ada tapi nggak sering dari perusahaan gitu. Itu kebanyakan apa tuh dipakai buat nganterin lagi mau pergi kemana gitu bosnya, atau kayak nganterin barang jatuhnya? Tergantung sih, kebanyakan ada yang logistik, ada juga biasanya perusahaan tambang itu kan sistemnya mereka shift-shiftan gitu kan, sebulan di lapangan, sebulan pulang ke rumah. Kalau zaman dulu kan ada apa istilahnya, ada penerbangan domestik yang biasa yang mereka bisa pakai. Kalau ini kan nggak ada, dan mereka juga harus menjaga keamanan di dalam lapangan mereka itu kan. Jadinya mereka pakai Garuda itu. Ya itu sih rata-rata perusahaan tambang maupun perusahaan-perusahaan yang ngantar ikan seger gitu kan. Ikan-ikan yang super mahal dan harus cepet gitu. Ada-ada aja banget se-customize itu. Oke, berarti terus kalau buat di sananya, sebenarnya lu dari kapan sampai kapan sih, Pak, magangnya ini? Gua dari Juli sampai Agustus, kurang lebih 1,5 bulan 2 bulan gitu. Oh, dan yang anak magang lakukan apakah emang cuman, maksud gue di unit charter ini magangnya lu secara unit charter atau ada divisi lagi yang lu di dalam di mananya gitu? Jadi mungkin gue agak cerita dikit. Sabi banget. Unit charter itu tuh unit bisnis, jadi di dalamnya masih ada fungsional lain, yaitu terdiri ada orang yang ngurusin finance, ada yang ngurusin bisnis development, ada yang ngurusin sales, ada yang ngurusin operation. Jadi masih dibagi-bagi lagi. Gue sendiri internnya di unit bisnis gitu, tapi gue lebih spesifiknya gue di bagian business development-nya. Gue kerja di bagian itunya. Dan yang lu lakukan keseharian lu apa aja? Job desk lu? Kalau business development sebenarnya pada intinya sama ya, semua perusahaan ada dua, yaitu kalau nggak memastikan bisnisnya stabil, yang kedua mengembangkan bisnisnya kan. Ya jadi pada intinya apa yang gue lakukan adalah untuk menjamin dua hal tersebut. Gitu sih. Dua-duanya berarti. Ya, jadi kalau misalnya untuk menstabilkan, biasanya gue bahas-bahas bisnis proses gitu-gitu sama orang senior gue di sana. Kalau yang untuk memperbesar pasar, kadang-kadang kita juga diskusi, kira-kira kedepannya kita mau bisnis apa ya, mau ke pasar yang mana ya, rute mana ya. Terutama kan istilahnya banyak perkembangan yang bisa dilakukan karena ini unit bisnis baru gitu. Unit bisnis baru pasti walaupun emang udah pernah dilakukan model bisnisnya, pasti ya istilahnya masih belum stabil maupun juga masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Berarti emang bisnis development itu kayak mungkin orang nganggep kalau BUMN bisnis development itu udah stabil jadi nggak terlalu banyak, tapi kalau di unit charter ini masih kerja banget gitu ya buat nyari peluangnya. Masih kerja. Iya, jadi unit kalau orang-orang ngebayangin BUMN kan kayak lebih stabil, lebih baku gitu kan. Unit bisnis ini menurut gua emang kemarin sebagai salah satu backbone-nya Garuda ya. Karena yang lainnya masih hiatus gara-gara demand yang menurun, jadi emang bekerja 200% dibanding yang lain gitu. Jadi kalau dari unit-unit lain pada WFH gitu kan, unit gua beneran literally gua nggak pernah WFH cuy. Padahal itu awal-awal pandemi kan. Nggak awal banget sih ya bulan-bulan Juli gitu kan, nggak pernah WFH gue. Emang di mana tuh? Lu kantornya di mana sih?
Gua kantornya di bandara. Jadi di bandara kalau lu ke belakang Halim, Suta. itu di Suta, di Oh. Cengkareng, di Suta. Di belakang tuh ada kantor pusatnya Garuda deket GMF. Kantor gua pertamanya bener-bener di gedung utamanya, yang kedua agak minggir karena ingin memperbesar kapasitas, agak minggir bisa langsung lihat runway ataupun pesawat di belakangnya. Wah, keren banget sih. Wah, kerja di airport. Coba. Terus gimana? Lu Menurut gua, selama selama lu magang lu apa sih ngekos di mana sih? oh, alhamdulillah ya pada intinya gue dapat Garuda ini kan juga berkat bantuan Bian, dan Bian juga membukakan rumahnya untuk gue gitu. Gue jadi menumpang di rumah Bian. Bian rumahnya di Shout Tangerang out sih. to Bian. Iya, shout out to Bian. Ya, ntar lu thumbnail dikit nih. Muka Bian. Terima kasih ya, Bi. Udah membantu dalam perkapian duniawi. Oh, jadi lu 1,5 sampai 2 bulan tuh di ngedokom di rumah Bian tuh? Iya, gua sama Bian literally udah berdua pergi naik motor berdua, habis itu ngantor di bagian yang sama, dia di business development juga, tek. Tugasnya juga mirip, jadi kita biasanya tag team buat ngebabat tugasnya, habis itu pulang lagi motoran, ntar gantian, kalau perginya biasanya gua, pulangnya Bian. Gitu-gitu aja sih. Wah, lu udah konco banget tuh ya. Udah bro. Wah, seru banget. Terus pertama lu dapet info dari si unit charter PT Garuda Indonesia ini buka tuh dari mana tuh? Ya pada intinya karena dia unit bisnis baru ya, jadi emang sebenarnya mereka perlu manpower pas waktu itu. Terus ya sebenarnya kalau istilah apakah itu open recruitment, gue bisa dibilang itu istilahnya Bian itu adalah orang yang tepat di waktu yang tepat gitu sih. Kenapa? Jadi salah satu senior manajernya gitu kan perlu lagi butuh orang, terus dapat kabar ternyata Bian itu butuh KP gitu, sehingga istilahnya mix and match aja tiba-tiba kayak out of nowhere gitu. Sebenarnya kurang lebih ya, kalau istilahnya dijabarkan lebih panjang mungkin Bian lebih tahu dan juga pasti prosesnya lebih panjang, tapi pada intinya ya Bian itu orang yang tepat di waktu yang tepat. Terus seperti biasa gue kayak punten Bi, kayak apakah butuh bantuan tambahan. Ternyata alhamdulillah perlu bantuan tambahannya, gue juga ikut ditarik. Kurang lebih gitu sih. Oh, jadi yang pertama dapat atau taunya itu si Bian. Bian pertama udah KP duluan. Habis itu lu nanya Bian apakah masih butuh lagi dan lu ditarik lagi. Iya, bukan KP duluan, KP-nya bareng. Oh. Cuman pas waktu itu mungkin apakah bisa sekalian gitu, karena ya posisinya kan emang pas waktu itu istilahnya lagi pada nyari KP, lagi nyari susah ya, jadinya istilahnya gue juga kayak kalau ada misalnya gue ke lu kan kalau di Rocketin ada itu tolong kabarin ya. Gue juga kayak gitu kemarin ke temen-temen yang lain. Oh, terus Bian ada nih gitu. Iya, kurang lebih gitu sih. Alhamdulillah, shout out to Bian lagi. Bian. Nah, di sana magangnya lu berdua dong atau ada kayak orang baru atau apapun namanya itu bareng lu berdua? Maksudnya kalau kerjanya bareng siapa aja? Enggak kan jatuhnya di sana lu diperlakukan sebagai apa? Apakah freelance atau intern atau apa? Oh, gue diberlakukan sebagai intern. Nah, terus dari intern selain lu dan Bian ada lagi nggak yang intern juga? Oh, ada sama anak Trisakti. Dia dapat di bagian finance. Oh, tapi masih di unit charter itu? Masih di unit charter. Tapi untuk development cuman gue sama Bian. Oh, I see. Itu gimana, Fer? Pengalaman vibes lu bekerja di business development BUMN ya, menyenangkan nggak? Berdasarkan ini gue disclaimer dulu kalau ya ini istilahnya pengalaman gue, setiap orang mungkin bisa berbeda-beda, tapi dari pengalaman gue bekerja di BUMN
itu istilahnya lebih stabil gitu loh. Kayak lu ya walaupun kalau di startup kan lu berdasarkan misi ke misi terus udah ada day-day-nya gitu kan, ditek-tek-tekin. Kalau ini lu sebenarnya dikasih suatu tugas, habis itu lu kerjakan, lu lapor, oh saya udah sampai sini, terus dieksplor lagi gitu sih. Jadi kesannya kalau istilahnya dikejar, nggak dikejar kayak di startup, tapi kalau lu eksplornya kurang, pas lu laporan lu bakal bad gitu, kayak masih kurang nih, lu butuh revisi, ujung-ujungnya gue kerja lagi gitu. Jadi pengalaman bekerja kayak gitu. Oh, jadi maksudnya bedanya kalau di startup tuh misinya ada banyak, kalau di BUMN tuh kayak tujuannya satu mau ini, cuman lu harus nge-ekspor bener-bener dalam banget gitu ya. Ya, mungkin karena ini unit bisnis baru juga ya. Jadi kayak kita scramble buatnya scatter untuk mencari plot yang bagus. Lalu kira-kira merekomendasikan untuk intern di sini gak? Untuk misalkan nanti anak-anak 18 atau yang berikutnya? Ya, mungkin kalau biasanya kan orang intern tuh pertama ngincer dapat pengalaman, kedua apalagi ya dapat pengalaman, Exposure. terus exposure, habis itu bisa latih diri, Sama kalau buat KP ya gampang buat KP. dan ya gampang buat KP. Menurut gua dari 4 itu sebenarnya dapat semua ya, karena balik lagi istilahnya gue eksplorasi gitu kan, gue kebanyakan eksplorasi sebenarnya balik dari diri sendiri. Jadi sebenarnya kerja di kantor kayak gitu, kalau startup kan lu udah tahu apa yang lu mau lakukan gitu kan. Sebenarnya di sini juga sama, tapi itu tuh sebenarnya balik lagi ke niatan lu gitu cuy. Kalau lu pengen kerja pasti bakal dipakai. Nah, jadi istilahnya apakah gue ngerekomendasikan kalau lu emang orang yang suka explore, lu mau bekerja, lu istilahnya apa ya, ulet ya, lu selalu aja kayak minta either minta kerjaan atau minta wejangan juga bisa, karena pada intinya senior lu, gua itu tuh sangat deket cuy, mejanya sama senior, bahkan sama VP gua. Oh. Sampai VP gitu. Jadi sempet gua nge-tweet kayak gua ini lagi lembur nih sama VP sama SM, terus lu di BUMN sampai bisa bercengkrama berkomunikasi sama SM sama VP. Kan orang kira kan istilahnya jauh gitu kan. Iya, BUMN ya. Ini enggak kok, ini beneran kayak gua sama SM gua tuh bener-bener bisa ngobrol. Bahkan gua manggilnya Mas gitu, bukan Pak. Karena emang masih muda semua, di unit bisnis gua itu orangnya masih muda semua, makanya bisa WFO kan. Kalau yang tua-tua WFA, yang ini masih muda-muda WFO, jadi manggil Mas, manggil Mbak. Masih ya 30-40 lah, masih enak diajak ngobrol gitu. Iya sih, itu beneran. Stigma atas BUMN kan kayak atasan tuh ini banget, kayak udah di atas jauh lah dari kaum kita jauh, gitu. Out of reach gitu kan. Menurut gua BUMN pun pasti melakukan adaptasi. Orang-orangnya kan juga pasti ngeliat sekitar, juga melakukan itu, pasti juga ngikut tren, nggak sekaku itu lah. Iya, soalnya gue juga kan ada di temen gue juga yang magang di punya pemerintah gitu. Terus kalau katanya kan pekerjaan dia tuh kayak ngebosenin banget gitu, kayak cuman gini-gini doang, kayak nggak bener. Tapi kalau di lu masih ini ya, lu bisa nge-ekspor juga jadinya, masih mengekspor diri lu gitu. Iya. Alhamdulillah ya SM gua sebaik itu sih, dalam artian dia sangat merangkul gitu. Jadi kayak teman-teman gimana nih pendapat kalian tentang ini, gua diajak rapat pas waktu itu ya, walaupun gua kebanyakan dengerin ya, gua nggak ngobrol, nge-interupsi gitu, nggak. Tapi ya gue dapat exposure-nya, terus ditanyain pendapat lu kayak gimana, contoh kecilnya yang kayak gitu.
sehingga lu istilahnya ngerasa dipakai gitu, ngerasa lu berguna gitu kan, gitu. Tapi ya kadang-kadang juga mungkin kalau lagi nggak ada kerjaan, berarti lu lebih pekerjaan yang kayak nge-input data gitu juga ada, sebenarnya juga ada. Gua nggak menutupi kalau terkadang memang ada waktu lu istilahnya lebih slow down. Tapi ya istilahnya untuk most of the time pasti selalu ada kerjaan. Karena balik lagi si unit ini masih sangat-sangat jadi backbone banget dari Garuda ya di saat-saat seperti itu kemarin. Wah, iya lagi sama ininya, sama bagian logistiknya tuh. Dua itu logistik lagi naik banget, habis itu charter dua itu. Lu ada ini nggak kayak masuk ke pesawatnya gitu nggak? Apa enggak? Gua ke hangar men. Kalau lu pada lihat IG gua, ada gua foto sama Bian, gua sedikit alay, nggak apa-apa lah ya. Gua sedikit alay, gua main ke hangar, gua lihat pesawat-pesawat yang selama ini gua cuman lihat di Excel gua. Oh, penerbangan ini pakai pesawat CRJ nih. Oh, pesawat ini pakai Boeing 737 gitu kan. Pas itu akhirnya gue kesempatan, oh ini pesawatnya gitu. Ya kalau pengalaman operasional yang bener-bener teknisnya sebenarnya nggak ada karena gue beneran di kantor gitu ya, nggak masuk pesawat. Tapi apakah gue sempet melihat-lihat pesawat? Gue lihat pesawat setiap mau pulang maupun pas di hangar itu. Iya sih, bener sih. Emang lu bener view lu tuh itu kayak runway gitu. Kantor gua kalau lu naik ke lantai paling atas, terus lu lihat sampingnya tuh udah runway, Pak. Menarik sih. Supaya gua entah kenapa tuh memiliki kalau di bandara tuh ya vibes-nya tuh kayak seneng banget gitu, gua nggak tahu ya. Kalau gua sih gitu kayak aduh di bandara seru banget, kayak gak mau pergi. Padahal gua nggak pergi kemana-mana, bandara doang. Tapi kayak vibes-nya tuh udah dapet banget sih bandara. Iya. Gua selalu punya perasaan khusus sih sama bandara. Selalu ada momen-momen tertentu nggak sih kayak walaupun istilah pergi ataupun pulang, tapi bandara tuh emang tempat seseorang di sana ya, karena gua ada sentimen khusus juga sama bandara. By the way, lu ke kantornya gimana? Misalnya seragam kah atau gimana? Oh, kalau pengalaman berkantor lu pakai baju formal gitu ya. Jadi kalau Senin gua pakai baju putih, sama kalau Kamis itu pakai baju batik. Lainnya bebas. Lu yang penting pakai kemeja pendek juga boleh, pakai jeans juga boleh. Jadi nggak sekaku itu, cuy. Keren sih. Gue kira kayak ya putih terus gitu. Enggak ternyata ya. Nggak harus celana dasar, yang penting sopan dan rapi. Pakai sepatunya juga sepatu skate, sepatu Skechers gitu kan. Oh iya, bapak-bapak banget ya, sepatu Skechers. Sepatu Skechers bapak-bapak. Bahkan terkadang ya kalau di kantor tuh pada ngestok sendal, cuy. Kalau di luar pakai sepatu, tapi kalau di dalam kantor kita pakai sendal. Di RPW. Di kantornya ada apa aja, Fer? Maksudnya lu bisa ngapain di kantor? Kalau di kantor, kalau fasilitas kantor sebenarnya standar ya. Gua dikasih meja sama Bian, kita duduknya di sana. Oh, bentuk kantornya tapi gimana sih, by the way? Kayak co-working space kah atau kayak peruangan-ruangan gitu atau gimana? Bukan open office ya, open space gitu. Jadi di awal-awal gua tuh kantornya masih nomaden gitu ya, karena tim gua lumayan kecil. Jadi kita dapat salah satu tempat ruang rapat gitu ya. Ruang rapat itu kita disulap jadi ruang kantor, dikasih meja-meja, terus lu duduk di masing-masing meja gitu sih. Berberapa emang by the way tim lu? Kalau di development itu gua berempat yang WFO. Lu berdua sama senior manager tadi? Berdua sama satu senior manager,
sama satu staffnya. Oke. Sebenarnya masih ada lagi, tapi WFH. Tapi itu yang 4 orang itu yang regular mas WFO. Iya, yang masih muda-muda, mas-mas dan mbak-mbak yang tercinta. Ada ini nggak hal yang benar-benar lu apa ya, yang lu mengubah, nggak mengubah banget ya, itu berlebihan tuh saya kayak lu masih pegang gitu, apa lu masih kebawa apa ya? Karena kayak misalkan kalau gue habis magang gue jadi tahu cara komunikasi sama klien gitu misalkan. Nah kalau lu apa nih yang benar-benar lu highlight banget nih? Pada intinya, menurut gue bekerja itu ya sebenarnya pelajaran di kuliah tuh kepake ya, masih kepake kan, lu juga kepake. Tapi salah satu yang sangat-sangat gue sukai dari di SM gue tuh dia cara berteman, cara berkomunikasinya tuh bagus banget ya. Kayak kalau lu biasanya kan lu rapat gitu kan, lu misalnya nggak suka pendapat orang, misalnya sama teman sebaya gitu kan, kurang bagus tuh pendapat lu gitu kan. Nah kalau dia tuh kayak ada cara yang gitu, kayak oh iya bagus nih, bagus diterima dulu, kayak menghargai orang gitu kan, baru ntar tapi menurut saya ada yang harus dilakukan seperti ini. Jadi cara lu berkomunikasi itu tuh salah satu wejangan yang menurut gua sangat berarti bagi gua sih. Kayak kalau lu mau bisa ke atas, lu tuh harus tahu cara berteman dan cara berkomunikasi yang baik. Emang dia tuh cara komunikasinya jago banget berarti ya, bagus banget. Iya, menurut gua bagus. Tahu memposisikan diri dan tahu juga bagaimana cara lu misalnya gua sama VP kayak gini cara ngomongnya, gua sama anak intern kayak gini caranya. Gua sering merhatiin dia juga di rapat juga kayak gitu cuy, nggak pernah kayak motong omongan orang gitu, nggak kayak Maya di Indonesian Idol langsung ini nih kartu nih bagus nih, kagak sih. Maya dibiarin dulu, kayak dielaborate kayak gitu sih. Itu menurut gua salah satu poin plus. Terus nih mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu mungkin ya, gimana proses rekrutmen? Maksudnya nggak tahu sih apakah bertahapnya kayak gimana, tahap-tahapannya mungkin. Pada intinya pas waktu itu Bian kok lu agak kresek ya? Udah. Ya udah. Bian pas waktu itu ditelepon gitu lah ya, gua butuhnya ini, lu bisanya ngapain? Ya Bian ceritalah bisa ngapa-ngapain. Abis itu emang by the way sama Bian, yang lagi dibuka tuh lagi apa aja waktu itu? Karena dia SM di business development ya, dia emang lagi nyari untuk bantuin di business development sih. Iya. Abis itu gua sama Bian disuruh ngirim CV. Abis itu nunggu agak lama tuh, gua udah mulai menyerah tuh, kayak ini udah mau Juli. Kan kita minimal KP sebulanan lah ya. Wah kalau kayak gini gue bakal KP pas kuliah nih, bakal bad banget. Emang lo ngirim CV dari kapan itu? Gue ngirim CV dari Mei kali ya, Mei pertengahan Juni gitu. Gue baru bener-bener ada kabar mau pergi tuh pas di bulan Julinya. Di bulan Juni akhir, Juli awal. Jadi sekitar sebulan gitu. Waduh lama juga ya. Abis itu gue di background check sama Bian. Abis itu setelah itu gue dikasih clearance, kamu diterima, silakan datang, kamu bawa ini. Sama gue ngasih pengalaman hari pertama gue kerja, gue udah melakukan hal bodoh ya. Gue ketinggalan casan laptop. Wah, gue panik banget. Untung bisa gosen ya. Kalau kagak ada gosen. Wah, udah. Jadi bengong doang. Jadi bener guys, kerja hari pertama tuh semenegangkan itu sebenarnya. Tapi setelah sampai sana ternyata SM-nya baik, timnya juga
istilahnya santai, banyak makannya, kayak ada aja makanan. Makanya gua naik 2 atau 3 kilo ya gara-gara ini. Sejujurnya, Gue setuju sih. Kalau WFO suka gitu. wah WFO gua naik cuy. Karena literally lu kerja lu depan laptop, terus tiba-tiba ini ada makanan. Oh iya mas, awas ya kalau nggak habis kalian. Nah, kayak emang disuruh ngabisin, makan tek. Gua pulang ke rumah, pulang ke Palembang. Wah, subur ya kamu, Far. Hehehe. Sebenarnya makanannya juga yang kayak gorengan atau apa yang kayak, wah ini mah gendut banget. Iya, gorengan, donat, kue. Wah kacau. Wah, gua minta maaf juga ke Febri. Gua dulu pas kita tingkat 2, kan Febri habis KP tuh. Terus kayak, Kak, lu nyubur bet ya habis KP. Terus ternyata gue juga kayak gitu. Apa ya? Gue gak tau ini pertanyaan terakhir, ini mungkin sampai dijawab atau enggak, tapi gimana Fer di sana? Apakah lu mungkin ini dibayar atau enggaknya aja kali ya, lu nggak usah nyebutin angka mungkin, tapi apakah iya atau lu hanya exposure aja yang udah lu cukup? Nggak dibayar, udah. Jadi ya karena pandemi ini guys, istilahnya seluruh perusahaan pada istilahnya mengalami pukulan ekonomi baik untuk Garuda maupun perusahaan-perusahaan lain. Kayak banyak perusahaan-perusahaan teman-teman kita juga yang nggak dibayar kan. Ya gitu sih. Tapi apakah worth it? Pertanyaannya mungkin ya walaupun nggak dibayar, gue super worth it sih. Iya sih. Karena kalau lu WFH kayak gitu, lu nggak bakal dapet pengalaman di kantor, temenan sama orang-orang kantor, cara kerja di kantor tuh gimana, politik kantor gimana gitu kan. Gosip-gosip kantor, semuanya pokoknya sangat seru sih, worth it parah. Setuju sih, itu pengen gue highlight bahwa even though lu magang atau even though lu dapet kesempatan di mana, tapi ketika lu melakukan hal itu secara WFH, ada sesuatu yang nggak lu dapet gitu deh. Feeling gue ya setelah gue pernah WFH dan gue pernah WFO, kayak ada sesuatu yang beda gitu, yang nggak bisa lu dapetin lah kalau lu WFH. Setuju. Makanya gue kemarin pas orang-orang udah dapet KP, terus lu WFH, terus kayak gue pengennya WFO nih, bahkan gue Desember juga nggak apa-apa sih asal gue WFO gitu, karena pada intinya ini kesempatan kita mengendarai kendaraan atas nama mahasiswa ITB, bukan kayak istilahnya kita melamar kerja sendiri gitu kan. Ya gue pengen cari perusahaan sekalian yang gede dan gue bisa WFO gitu sih. Berarti emang lu apply-nya cukup banyak juga berarti ya? Cukup banyak. Gue kalau ke startup juga desperate move gue juga ke beberapa startup udah dibales, tapi gue kayak gue pengen banget ini. Akhirnya gue nahan cuy. Jadi salah satu cerita yang gue dapat guys di Twitter, gue intermezzo dikit ya. Jadi ada orang itu tuh kayak job seeker gitu, kayak dia sebenarnya pengen kerja di perusahaan gitu kan. Dia udah lulus, dia job seeker, dia nyari perusahaan, pengennya suatu perusahaan yang gede gitu kan. Tapi karena perusahaan gede pasti peminatnya banyak, tahap rekrutmennya panjang gitu kan. Singkat cerita, semakin lama dia nggak dapet, terus dapat pressure nih dari lingkungan rumahnya, lu kok nggak dapat kerja gitu kan. Akhirnya dia mengambil suatu pilihan lain di suatu tempat yang nggak dia sukai. 1 minggu 2 minggu kemudian ternyata perusahaan yang dia pengen membalas, tapi dia udah terlanjur ngasih kontrak gitu. Wow. Menekan kontrak. Jadi ya pada intinya job seeking atau itu tuh istilahnya selain tergantung rezeki juga main sabar gitu sih. Karena salah satu quote itu adalah setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Goks. Itu bakal jadi pembuka itu. Vero. Wah, gokil. Nah, jadi ya itu. Jadi sangat tergantung kesabaran kalian sama
pilihan-pilihan yang ada. Karena pasti nyari KP, nyari intern tuh mudah kan ya, banyak pilihannya. Tapi yang sesuai sama lu pasti harus bersabar atau pintar-pintar nyari gitu sih. Mungkin ini kali Fer, sekalian menutup kali ya. Mungkin ada closing statement dari lu nggak buat nih teman-teman kita yang mungkin lagi nyari magang atau lagi nyari topik KP-nya, ada saran-saran nggak dari lu? Gimana cara mereka memilih tempatnya, industrinya atau perusahaannya gitu? Pada intinya kerja baik di startup, mau di BUMN, mau di mana itu tuh nggak bisa digeneralisir gitu guys. Kayak BUMN pasti kerjanya kaku, startup pasti agile parah gitu kan. Menurut gua hindari stereotip kayak gitu. Tapi di saat itu juga lu bakal harus nentuin lu pengennya kerja di startup apa lu mau kerja di BUMN atau di perusahaan gitu ya konteksnya. Nah setelah lu tahu mau di mana dan lu pengen tahu lebih lanjut, ya itu baru itu lu gue pengen di perusahaan besar, gue mau perusahaan kecil. Jadi mulai dari skop besarnya, gue pengen perusahaannya jenisnya apa, abis itu mau industri apa, baru lu tentuin perusahaannya mau perusahaan apa. Sebenarnya kayak gitu sih. Tapi biasanya rata-rata ya, lu paling bisa milih tuh di sampai either di industrinya apa atau jenis perusahaannya apa. Lu abis itu kagak bisa milih gue pengen di perusahaan gue pengen di perusahaan itu tergantung rezeki sebenarnya. Itu rezeki. Jadi istilahnya banyak-banyak mencari informasi, banyak saling berbagi informasi, karena pada intinya gue dapat info ini juga dari teman gitu kan ya istilahnya. Jadi menurut gue kita saling membantu aja sih, karena menurut gue salah satu kekuatan ITB itu koneksinya kencang. Bahkan pas gue di Garuda pas ditanya lu mahasiswa mana gitu kan, ITB, gue juga ITB, mas gini. Emang relasi itu penting ya. Relasi itu penting. Mungkin itu sih ya. Oke, Sabi. Jadi mungkin itu teman-teman internship experience yang pertama nih dari ada Vero. Mungkin dari perspektif BUMN yang kita udah anggap seperti gimana, stereotip kayak gimana. Ternyata ya itu tadi kata Vero, bahwa kita nggak boleh percaya stereotip karena kenyataannya seperti yang tadi udah dijelasin cukup panjang lah. Ternyata nggak segitunya gitu loh. Dan banyak hal-hal asik yang bisa ditarik dari itu. Dan juga poin penting yang harus di-highlight di sini bahwa kesempatan untuk lu dapat magang, kesempatan buat lu untuk dapat KP itu bisa dari mana aja ya Vero. Cukup banyak deh yang bisa kita dapat ya dari Vero sebagai ketua kita. Oke, paling segitu dulu ya buat teman-teman dari Vero nih mengenai internship experience-nya. Mungkin buat teman-teman yang ada usul perusahaan dari mana atau usul bahkan orangnya siapa yang mau buat next episode-nya, bisa aja mungkin antara DM gue atau tulis di komen kali ya. Sekali lagi terima kasih Ver buat sharing-sharingnya nih di malam-malam kayak gini, udah mau berbagi dari proses dapetnya, dari proses keberjalanan magangnya sampai di apa yang lu dapet dan ujangan-ujangan buat kita nih. Thank you banget. Oke. Sama-sama cuy. Sabi, thank you Vero. Dadah. Yo, sampai ketemu lagi. Yuk.